Kali ini adalah kita membahas tentang ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini adalah ikatan antar atom. Pertama kita perlu tahu untuk apa mereka berikatan. Pada saat kita melihat di dalam sistem periodik unsur, dan pada saat itu diketemukan beberapa unsur ada yang dia itu berikatan, seperti Na dengan Cl, seperti H dengan O, seperti C dan oksigen membentuk CO2, atau mungkin asam yang lain. Misalnya kita punya HCl, atau kita punya asam yang dia itu terdiri atas 3 unsur, yaitu adalah hidrogen, oksigen, dan hidrogen, sulfur, dan oksigen. Tetapi pada saat yang sama itu ada unsur-unsur yang dia memang tidak berikatan dengan yang lain, sendirian, atau mungkin dia dalam bentuk biji besi Fe2O3, atau biji emas AU3O4, atau mungkin biji timah SnO2 atau SnO. Kenapa dia itu ada yang sendirian dan kenapa dia itu ada yang berikatan? Nah, para ahli pada saat itu mereka menemukan bahwa yang sendirian itu termasuk di dalam golongan gas mulia. Golongan gas mulia itu adalah golongan yang unsur-unsur yang terletak di golongan 8A, yaitu adalah helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, kemudian lebih lanjut ahli-ahli ini itu melihat dari sisi konfigurasi helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon, dicari konfigurasinya berapa. Helium ini punya konfigurasi 2 elektron pada kulit terluar. Neon ini punya konfigurasi 2 elektron pada kulit pertama, terus kemudian ada 8 elektron di kulit berikutnya. Argon itu konfigurasinya adalah 288, krypton 36 konfigurasinya adalah 28188, xenon konfigurasinya adalah 28188, radon 86 konfigurasinya adalah 281832. Ini berapa ya? 28 ditambah sama 32 berarti 60, 18, 8. Mereka ini dalam kondisi inert. Inert itu berarti maksudnya itu tidak bereaksi dengan unsur lain. Artinya tidak ada ikatan, tidak ada persenyawaan. Persenyawaan itu berarti maksudnya dia nggak berikatan sama sekali. Nah, kenapa? Karena dikatakan bahwa pada saat ini konfigurasi mereka itu sudah stabil. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi konfigurasi yang subkulit, ini kan kalau misalkan kita gambarkan konfigurasinya kan kayak seperti ini kan di orbitalnya dia. Sedangkan kalau misalkan dia 8, ini kan termasuk di subkulit P. 8 itu kalau kita gambarkan konfigurasi P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ini kan 8 kan konfigurasinya adalah ini kan 1s2, 1s2, ini 2s2, ini 2p6. Nah, konfigurasi ini kan sudah dikatakan bahwa dia adalah konfigurasi yang stabil. Jadi unsur-unsur yang ini dikatakan bahwa dia itu telah stabil. Kestabilan ada 2, yaitu adalah kestabilan yang dia itu mempunyai 2 elektron valensi, yaitu adalah kestabilan duplet, dan kestabilan yang lain ini namanya adalah kestabilan oktet, 8 elektron valensi. Jadi unsur-unsur yang dia itu ada di dalam sistem periodik unsur, mereka itu sebenarnya iri, mempunyai konfigurasi seperti ini. Jadi untuk atom atau untuk unsur, mereka itu dikatakan stabil hanya jika mempunyai konfigurasi sama kayak seperti konfigurasi golongan gas mulia. Jadi yang lain-lain bagaimana? Yang lain-lain mereka itu ingin berikatan sama yang temannya agar supaya mereka mempunyai konfigurasi golongan gas mulia. Natrium, dia akan berikatan dengan klorin dengan cara natrium akan melepas 1 elektron. Jadi ini melepas 1 elektron menjadi +1, ini menangkap 1 elektron, -1, sehingga
natrium itu bereaksi dengan satu atom klorin. Hidrogen dia itu mempunyai konfigurasi yang stabil dengan cara berikatan dengan oksigen, sama-sama menangkap, nanti dia ada ikatan kovalen namanya. Jadi unsur-unsur yang lain, unsur-unsur yang di sini itu ingin mempunyai konfigurasi yang sama dengan itu, ingin seperti itu. Aneh kan ya? Kalau manusia, cowok dan cewek, mereka kan, ya kita bicara yang normal ya, umumnya dia cowok, mereka bersatu, berikatan dengan cewek, agar supaya, kan dikatakan bahwa mereka berpasang-pasangan agar supaya saling melengkapi kan, sehingga mereka akan dikatakan sempurna pada saat mereka menemukan pasangannya. Nah ini beda, ini aneh. Unsur-unsur ini, si golongan gas mulia ini, dia justru stabil pada saat dia sendirian. Jadi dia nggak butuh unsur yang lain. Kalau kita ibaratkan dengan orang yang single, orang yang maksudnya nggak butuh pacar, dia nggak butuh suami, dia nggak butuh istri, menurut si sistem periodik unsur ini atau menurut ikatan kimia, dia dikatakan sebagai orang yang stabil karena dia nggak butuh orang yang lain untuk melengkapi hidupnya. Aneh bukan? Jadi agak susah kalau misalkan kita membandingkan dengan orang dengan unsur, jadi agak berbeda. Jadi menurut unsur ini, konfigurasi yang stabil adalah konfigurasi golongan gas mulia, dan unsur-unsur yang lain mereka tuh berlomba-lomba agar supaya mereka mempunyai konfigurasi yang stabil sama kayak seperti golongan gas mulia. Jadi ikatan kimia itu dilakukan unsur-unsur untuk membentuk konfigurasi yang stabil. Konfigurasi yang stabil ini ada dua, yaitu adalah konfigurasi duplet, di mana duplet ini hanya terjadi di kulit pertama, dan konfigurasi oktet itu terjadi di kulit kedua. Saya ambil contoh. Misalnya kita punya natrium. Natrium itu konfigurasinya itu adalah 281. Jadi natrium ini akan stabil pada saat dia itu melepas satu elektron, dengan dia itu akan berubah menjadi ion natrium. Ini namanya adalah ion natrium, atau ini adalah kation, ion positif namanya. Dengan konfigurasi 28, maka konfigurasinya dia itu, saya tulis di sini ya, konfigurasi yang helium, neon, argon, kripton, xenon, dan seterusnya. Ini 2, ini 10, ini 18, ini 36, ini 54, ini 86 Rn. Jadi konfigurasi yang ini dia akan sama kayak seperti konfigurasi neon pada saat dia itu sudah melepas satu elektron. Misalnya kita punya kalsium dengan nomor atom 20, kita bikin konfigurasinya, yaitu konfigurasinya 282, maka dia akan cenderung untuk melepas 2 elektron, bukan melepas 1 elektron loh ya. Kalau dia melepas 1 elektron berarti kan dia masih nggak stabil kan. Kalau dia melepas 1 elektron, misalnya Ca+1, konfigurasinya kan bukan sama kayak seperti konfigurasi golongan gas mulia, juga bukan ini yang diminta. Maka dia akan cenderung untuk melepas 2 elektron, jadi dia akan menjadi ion kalsium. Kalsium dengan konfigurasi yang sama dengan konfigurasi neon. Jadi ion ini asalnya dari mana? Ion ini asalnya ya dari unsur juga, yang dia tuh telah melepas elektron atau menangkap elektron. Jadi ion ini asalnya adalah dari unsur itu juga. Saya punya yang lain, misalnya aluminium, nomor atomnya 13, konfigurasinya itu adalah 283. Jadi dia akan cenderung untuk melepas 3 elektron, akan berubah menjadi ion aluminium dengan dia melepas 3 elektron. Konfigurasinya sekarang, loh ini salah ya, ini konfigurasinya kurang ya, 2882, ini konfigurasinya akan sama dengan argon. Salah ya tadi ya. Terus kemudian yang aluminium, ini kalau misalkan kita tulisin konfigurasinya, berarti dia akan sama dengan neon. Jadi kalau misalkan dia terakhirnya 1, dia melepas 1 elektron, terakhirnya 2, melepas 2 elektron, nggak diirit-irit, 2 melepas 1, enggak kayak gitu. Dia punya 3 elektron, melepas 3, karena kalau misalkan dia lepas 3, ini nggak ada, berarti dia konfigurasinya kan jadi stabil, karena dia kan jadi 8. Konfigurasi oktet di kulit kedua dan seterusnya. Kalau kita punya unsur yang lain, misalnya kita punya karbon. Karbon itu konfigurasinya adalah 24. Nah, dia nggak melepas. Jadi kalau terakhirnya itu seperti tadi, 1, 2, sama 3,
kecuali hidrogen, maka dia akan cenderung untuk melepas. Tapi kalau konfigurasi yang terakhirnya itu adalah 4, maka dia akan cenderung untuk menangkap 4 elektron. Kenapa 4 elektron? Berarti dia akan mempunyai konfigurasi yang sama kayak seperti neon. Tulis lagi ya tadi ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, terus kemudian radon. 18, 36, 54, 86. Jadi konfigurasi ini sama kayak seperti konfigurasi neon. Misalnya saya punya lagi nitrogen. Nitrogen itu nomor atomnya 7. Berarti dia akan cenderung untuk menangkap berapa supaya jadi 8. Berarti menangkap 3 elektron. Jadi nitrogen itu kalau membentuk ion negatif, maka dia akan mempunyai konfigurasi yang sama dengan neon. Misalnya kita punya sulfur, konfigurasinya adalah 286, maka dia akan cenderung untuk menangkap 2 elektron. 6 nangkap 2, berarti dia jadi 8. Ini akan jadi S-2 dengan konfigurasi yang sama dengan argon. Ini adalah ion negatif atau namanya adalah anion. Kita punya klorin, konfigurasinya adalah 287, maka dia akan cenderung untuk menangkap 1 elektron, sehingga dia akan berubah menjadi ion klorin. Ini namanya ion klorin atau anion, dengan konfigurasi 288 yang sama dengan konfigurasi argon. Jadi kita bisa melihat pola ya. Kalau terakhirnya 1, 2, dan 3, dia cenderung untuk melepas. Kalau dia terakhirnya adalah 4, 5, 6, dan 7, maka dia akan cenderung untuk menangkap sebanyak kekurangannya dia. Kekurangannya dia untuk menjadi berapa? Ya tergantung kulit keberapa. Ini kan kulit kedua, berarti kan dia mau jadi 8 dong. Ini kulit kedua, dia mau jadi 8. Ini kan kulit ketiga, dia mau jadi 8. Kulit ketiga, dia mau jadi 8. Bagaimana kalau misalkan kita punya hidrogen? Hidrogen kan cuma 1, bukan berarti melepas loh ya. Karena kalau misalkan dia itu melepas 1 elektron, habis dong, dia nggak punya apa-apa. Bukan seperti itu. Nah, ini kan kulit pertama. Nah, kulit pertama ini dia akan cenderung untuk menangkap elektron, menangkap 1 elektron, supaya dia itu mempunyai konfigurasi yang sama dengan helium. Seperti itu ya. Pada saat mereka sudah tahu maunya apa, mau nangkep atau mau ngelepas, maka kita bisa menggolongkan ikatan-ikatan kimia, yaitu adalah ikatan antar atom, atom sama atom atau unsur sama unsur. Dia dibagi atas 2, yaitu adalah ikatan ion atau ikatan elektrovalen ya betul, sama ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi pada unsur-unsur logam dan non logam. Kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur ini kita bisa kelompokkan dia atas unsur logam sama non logam. Ada garis batas di sini. Ini ada garis batas, terus kemudian di sini itu ada garis batas gini, tekuk-tekuk gini. Nah, yang di sisi sebelah sini itu adalah non logam, termasuk hidrogen. Sementara yang di sisi sebelah sini ini adalah termasuk logam. Jadi kalau misalkan dia itu di sisi non logam, maka dia akan cenderung untuk menangkap elektron. Jadi non logam itu kita bisa tulis dia cenderung untuk menangkap elektron. Sementara kalau logam dia akan cenderung untuk melepas elektron. Tinggal posisinya dia ada di mana. Non logam itu cenderung untuk berubah menjadi ion negatif, logam itu cenderung untuk berubah menjadi ion positif. Tapi ada kemungkinan non logam itu jadi positif ya nanti, bukan sekarang. Jadi sekarang ini yang kita tahu adalah non logam menangkap elektron, logam melepas elektron. Tinggal tulis di sini menangkap elektron, yang ini itu melepas elektron. Jadi kita bisa tulis ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron. Serah elektron berarti maksudnya yang logamnya. Menyerahkan berarti kan ngasih. Terima elektron berarti adalah non logamnya. Ikatan yang satunya adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur non logam sama non logam. Logam sama logam bisa nggak? Nggak bisa. Logam sama logam bisa, tapi namanya itu bukan ikatan. Dia di sini ada namanya apa ya?
Ini gabungan antara logam sama logam yang tujuannya itu untuk memperkuat sifatnya dia atau mungkin agar supaya tidak terjadi karat. Tapi ini peristiwanya bukan peristiwa kimia tapi peristiwa fisika. Jadi bukan termasuk yang kita bahas kali ini. Ikatan kovalen dia kan non logam sama non logam. Non logamnya ini dia menangkap elektron, non logamnya yang satu itu juga menangkap elektron. Jadi dua-duanya menangkap elektron. Jadi kita bisa tulis ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, untuk jelasnya, coba kita lihat video ikatan ion dan ikatan kovalen yang satu ini. Ionic bonding occurs between two atoms when one of the atoms has sufficient strength of attraction to remove an electron from the other atom. A sodium atom has one valence electron, with a stable energy level below containing 8 electrons. A chlorine atom has 7 valence electrons. If the atoms collide with sufficient energy, the chlorine atom will remove the electron from the sodium. The sodium atom loses its only valence electron and becomes a positively charged sodium ion. The energy level below now provides sodium with its stable octet. The extra electron completes a stable octet for chlorine, which becomes a negatively charged chloride ion. Covalent bonding occurs when neither atom has sufficient strength to completely remove the other atom's electrons. The atoms share electrons, and both atoms achieve a stable outer energy level. A hydrogen atom with one valence electron needs one additional electron to complete the first energy level. An oxygen atom has 6 valence electrons and needs 2 additional electrons to complete the second energy level. As the oxygen and hydrogen atoms collide, covalent bonding is accomplished by the sharing of electrons. By sharing an electron pair with the oxygen, the hydrogen completes the noble gas configuration of helium. By sharing with the hydrogen atom, the oxygen atom now has 7 electrons in its energy level, still one short of the stable octet condition. A stable octet for oxygen can be completed by sharing an electron with another hydrogen atom. Setelah kita melihat video yang tadi, maka setidaknya ada gambaran ikatan yang terjadi itu apa. Untuk video yang kali ini, saya hanya akan membahas ikatan ion, sementara ikatan kovalen dibahas di video yang terpisah, karena supaya nggak terlalu panjang. Jadi pada saat kita mau membahas tentang ikatan, kita harus tahu dulu konfigurasinya dia seperti apa. Misalnya kita membahas ikatan antara K dan bromin. K itu nomor atomnya adalah 19, konfigurasinya adalah 2881, sehingga dia cenderung apa yo? Melepas atau nangkap. Tadi kan lihat kan? Kalau terakhirnya 1, 2, atau 3, dia cenderung untuk melepas banyak yang dia punya. Melepas 1 berarti dia terakhir 1 berarti melepas 1. Ini nanti akan berubah menjadi ion K positif dengan konfigurasi 288. Nah, sementara brominnya bagaimana? Bromin itu nomor atom adalah 35. Ya, kalau lupa lihat di sistem periodik unsur ya. Kalau kita bikin konfigurasi elektron, maka kita punya konfigurasinya itu seperti ini. Dan dia akan cenderung untuk menangkap sebanyak kebutuhannya dia untuk berubah menjadi 8. Jadi dia menangkap 1 elektron untuk berubah menjadi bromin min 1 dengan konfigurasi 28188. Sehingga kalau kita diminta untuk menggambar diagram serah terima elektron, ini saya nggak gambar dulu diagram serah terima elektron. Di sini kan dia ngelepasnya 1 elektron, nangkepnya 1 elektron. Nah, sekarang kalau kita mau tahu rumus kimianya, berarti kita harus kaliin dengan suatu angka agar supaya jumlah elektron yang dilepas maupun diterima itu jumlahnya sama. Berarti ini harus dikali sama 1, ini dikali sama 1. Logamnya itu harus ditulis di depan. Jadi K-nya itu adalah plus 1, brominnya itu adalah 1, sehingga rumus kimianya nanti akan muncul KBr. Senyawa kimia yang terbentuk itu seperti itu. Saya coba yang lain, natrium sama oksigen.
Natrium itu nomor atomnya 11. Jadi kalau kita tulis konfigurasinya adalah 281, berarti dia akan cenderung untuk melepas satu elektron. Sementara oksigen nomor atom adalah 8. Konfigurasinya dia itu akan cenderung untuk menangkap 2 elektron. Jadi supaya sama, ini harus dikali 2, ini harus dikali sama 1, KPK-nya kan 2. Berarti rumus kimia yang dibentuk itu adalah natriumnya itu ada 2, oksigennya itu ada 1. Jadi kita bisa tulis Na2O. Satunya nggak usah ditulis ya. Ini itu namanya adalah indeks. Jadi kita tahu ikatan antara natrium sama oksigen nggak mungkin terbentuk NaO, nggak mungkin terbentuk Na3O, nggak mungkin terbentuk NaO2, nggak mungkin terbentuk NaO3, tapi yang terbentuk adalah Na2O. Gara-gara itu, gara-gara faktor pengali tadi. Caranya kayak gitu. Nah sekarang kita coba lihat yang lain. Misalkan saya punya aluminium sama sulfur. Aluminium itu nomor atomnya 13. Jadi kalau kita tulisin konfigurasinya dia itu cenderung untuk melepas 3 elektron. Sulfur nomor atomnya 16. Kalau kita tulisin konfigurasinya, maka dia akan cenderung untuk menangkap 2 elektron. Yang melepas itu adalah logam ya, yang menangkap itu adalah non logam. Sehingga kalau misalkan kita mau dia sama 3 elektron sama 2 elektron, berarti kan KPK-nya 6. Supaya dia jadi 6 berarti ini dikali 2, ini dikali sama 3. Sehingga kalau kita tulis namanya itu rumus kimia atau rumus molekul, nulisnya adalah aluminiumnya itu ada 2. Kita tulis gini, Al2, 2-nya itu namanya indeks, sulfurnya ada 3, S3. Nah ini rumus kimianya, nggak ada namanya ALS atau ALS3, nggak ada. Adanya Al2S3. Jadi rumus kimianya itu terbentuknya dari situ. Kemudian kalau misalkan kita sudah tahu rumus kimianya, kita bisa menggambar itu namanya menuliskan itu namanya diagram serah terima elektron. Diagram serah terima elektron itu kita bisa tulis setelah kita tahu melepas nangkepnya. Jadi kalau melepas elektronnya itu di sebelah kanan, tulis kalium itu dia ngelepas 1 elektron, jadi 1 elektronnya ditulis di situ menjadi K+. Terus kemudian brominnya menangkap elektron, berarti bromin ditambah sama 1 elektron. Ini kalau bisa garisnya itu segaris ya, ini segaris, ini kan segaris sudah. Terus kemudian dia akan jadi Br-1. Kalau kita tambahkan elektron ini bisa dicoret karena jumlahnya di ruas kiri sama di ruas kanan sama. Jadi kita bisa tulisin K ditambah sama Br, di sini ada K plus ditambah sama Br min, jumlahnya kan udah pas kan, plus 1 sama min 1, maka dia akan menjadi senyawa namanya KBr, kalium bromida. Saya ambil contoh yang Na2O tadi. Jadi kalau kita mau tulisin diagram serah terima elektronnya, natrium itu mau melepas 1 elektron, ini kan ditulis melepas 1 elektron, jadi kita bisa tulis Na+1 ditambah sama 1 elektron. Oksigennya mau nangkep 2, berarti kita tulisin oksigen ditambah sama 2 elektron, hasilnya adalah O2-. Nah supaya sama, supaya jumlah elektron yang dilepas atau diterima itu sama, yang atas itu dikali 2, yang bawah itu dikali 1, sehingga elektronnya bisa dicoret. Nah ini dikali 2 ya, berarti kita bisa tulis 2Na ditambah sama 1O, hasilnya adalah 2Na plus 1 ditambah sama 1O2-. Nah ini kalau kita kaliin kan sama, 2 sama plus 1, 1 sama min 2 itu kan hasilnya sama, jadi kita bisa tulisin Na nya ada 2, O nya ada 1, natrium oksida namanya. Itu ikatan antara Na sama O. Nah sekarang kita coba diagram serah terima elektron untuk Al2S3. Jadi kalau misalkan kita tulis aluminiumnya melepas 3, jadi tulis dulu aluminium lepas 3, ini ada 3 elektron, untuk berubah menjadi Al plus 3 atau 13 sama aja. Sulfur dia menangkap 2 elektron, jadi tulis sulfur ditambah 2 elektron, hasilnya S2-. Nah supaya sama, kita harus kaliin dengan suatu angka supaya dia jadi KPK-nya dia. 2 sama 3 kan KPK-nya 6, berarti yang atas dikali sama 2, yang bawah dikali 3. Ini bisa dicoret, terus kemudian dijumlahin ke bawah, aluminiumnya dikali 2 ditambah sulfurnya dikali sama 3. Di sini kalau kita tulis 2Al3+ ditambah sama 3S2-,
Ini jumlahnya udah pas kan? 2 dikali sama plus 3 plus 6. 3 dikali sama min 2 min 6. Pas. Aluminiumnya ada 2 karena di sini jumlahnya 2. Sulfurnya ada 3. Gitu caranya. Nah, kemudian kita akan menggambar namanya itu rumus Lewis. Ini kan diminta untuk menggambar rumus Lewis. Nah, rumus Lewis itu apa? Rumus Lewis itu adalah suatu pola atau diagram yang digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dari unsur-unsur. Elektron valensi berarti jumlah elektron pada kulit terluar ya. Dari unsur-unsur yang berikatan, ini berikatan, membentuk ikatan kimia. Rumus Lewis itu bisa disebut juga sebagai struktur Lewis atau diagram titik elektron. Rumus Lewis digambarkan dengan simbol titik. Jadi kita tuliskan simbol titik seperti ini, atau buletan, atau tanda silang. Untuk unsur yang berbeda, digambar dengan simbol yang berbeda. Maksudnya misalnya kita punya H sama O. Ya kalau ini kita gambar silang, ya ini jangan digambar silang. Tujuannya adalah untuk membedakan pemilik elektron valensi. Jadi ini punya hidrogen, yang ini punya oksigen. Maksudnya gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita gambar, kalau kita mau menggambar ikatan ion ini, sebenarnya ada 3 tipe guru. Tipe guru yang pertama itu gambarnya pakai panah aja. Kalium sama bromin. Jadi kita gambar dulu ya tipe yang pertama. K sama Br karena dia jumlahnya 1, K-nya ada 1, Br-nya ada 1, ya berarti 1 lawan 1. Misalnya K-nya saya kasih simbol silang. Nah sekarang kalau kita mau gambar silang, K-nya kan akan berikatan dengan bromin kan di sisi sebelah situ kan, saling berhadapan kan. Jadi kita nulisnya itu elektronnya diletakkan berhadapan sama bromin. Jadi kita tulisnya di sini. Nggak boleh misalnya kita tulis elektronnya itu kita sembunyiin, taruh di sini. Karena kan brominnya kan di sebelah kanan. Kita juga nggak boleh tulisnya di sebelah kiri, misalnya di sini. Nggak boleh, karena brominnya kan di sebelah kanan. Atau kita nggak boleh juga tulis yang di sebelah bawah, karena brominnya di sebelah kanan. Jadi kita harus taruh di sebelah kanan, di sebelah sini. Nah, udah digambarkan elektron valensi daripada K. Brominnya sendiri gimana? K-nya mau melepas 1 elektron, sudah digambar. Brominnya mau nangkap 1 elektron, berarti bromin yang berhadapan sama K, maksudnya di sebelah sini, itu digambar 1 elektron. Bromin sendiri ada berapa? Bromin sendiri ada 7 elektron valensi, berarti kita harus gambar sisanya, ada 7, dan dia harus dibikin berpasangan. 7 dikurangi 1 berarti 6, ada 3 pasang. Jadi kita harus tulis 1 pasang di sini, 1 pasang di sebelah kanan, dan 1 pasang di sebelah bawah. Nah sekarang tipe guru yang pertama adalah dia gambarnya itu nggak pakai lingkaran, tapi dia pakai panah aja. Maksudnya punya K itu elektron yang ini itu mau dikasih ke yang elektron yang ini. Maksudnya gitu. Tipe guru yang kedua adalah dia menuliskannya itu pakai lingkaran. Saya gambar dulu, K-nya itu ada silang, brominnya kan ada 7 kan. Tadi gambarnya seperti itu. Nah karena itu melepaskan elektron, berarti K-nya itu nggak butuh elektron itu. Sama bromin diambil. Ya sudah, ini K, terima kasih sudah mendapatkan 1 elektron. Arigato. Kayak seperti itu kira-kira. Jadi K-nya itu ya saya nggak butuh kok elektron nih, ya udah kasih aja deh elektron yang di sini kasih ke bromin aja. Nggak butuh dengan kita melepaskan 1 elektron itu kan menjadi stabil kan. Dengan begitu kan dia mempunyai konfigurasi yang 288 kan. Nah kemudian yang brominnya ya dia juga terima kasih. Kenapa? Karena dia dari konfigurasi yang terakhirnya elektron valensinya 7, sekarang dia bisa jadi 8. Jadi dia stabil juga. K-nya stabil, K-nya seneng, brominnya juga stabil, brominnya juga seneng. Jadi mereka berdua itu sama-sama seneng. Asik kan ya? Nah kemudian tipe guru yang ketiga adalah dia sebenarnya menggambarnya itu dari sini. Jadi dari diagram serah terima elektron. Nah kita gambar K-nya ini, ya gambarlah K-nya gimana? K-nya kan mau berikatan sama bromin, jadi dia nulisnya kayak gini. K ada elektron yang dia sediakan untuk bromin ditambah sama Br-. Nah Br- itu sebenarnya seakan-akan kita gambarnya kayak seperti ini. Jadi ini bulat. Nah yang satu itu memang direncanakan untuk menerima elektron daripada kalium. Jadi pada saat dia itu sudah dikasih, maka kalium itu akan menjadi ion K positif 1. Jadi seperti ini. Tapi dia nggak ada gambar elektronnya. Jadi gambarnya gini.
positif 1, nggak ada elektron. Terus kemudian di sini brominnya itu menerima elektron yang dari silang tadi dimasukkan di sampingnya daripada yang buletan. Nah, gambarnya seperti itu. Kalau kita lihat, ini kan sama, tapi yang ini kan beda. Ini sekarang kan berbeda gara-gara ada silangnya. Ini ada -1. Nah, ini harusnya nulisnya di bawahnya, saya nulisnya di sini KBr. Sama kayak ini. Jadi sebenarnya adalah gambaran daripada yang diagram serat 5 elektron yang ini. Oke, contoh lagi. Yang ini natrium sama oksigen. Tipe guru yang pertama, maka dia akan menggambarkan pakai panah. Karena di sini tuh Na-nya ada 2, ya kita gambar yang jumlahnya sedikit dikelilingi oleh natrium. Jadi O, Na-nya di sini, Na-nya di sini. Karena Na-nya itu mau melepas 1 elektron, berarti dia harus gambar di depannya natrium yang berhadapan sama oksigen. Jadi kita harus gambar di sini misalnya. Saya pakai titik ya. Kita nggak boleh gambar misalnya nggak di situ, kita gambar di sini, nggak boleh karena kan dia mau berikatan sama oksigen yang di sebelah kanan. Kita juga nggak boleh gambar di sebelah sini karena kan nggak ada oksigen di sebelah kiri kan, jadi nggak. Kita juga nggak boleh gambar di atas karena dia kan mau berikatan sama oksigen yang di sebelah kanan. Jadi gambarnya di sini. Natrium yang sebelah kanan di mana? Gambar di sini boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia kan mau berikatan sama oksigen sama yang di sebelah kiri. Gambar di sini boleh nggak? Nggak boleh. Harus ditaruh di sebelah kiri. Gambar di sini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa susah ya? Jadi digambarnya di situ. Nah, terus kemudian oksigennya gimana? Natriumnya udah beres ya. Dia mau melepas 1 elektron dan dia punya 1 elektron valensi. Berarti natriumnya udah beres. Nah, sekarang oksigennya bagaimana? Oksigennya kan mau menangkap 2 elektron. Tapi oksigennya itu berikatan ke dua pihak. Satu ke pihak yang sebelah kiri, satu ke pihak yang sebelah kanan. Bagi rata lah, bagi adil lah. Oksigennya ada mau nangkep 2, dibagi ke dua pihak. Berarti masing-masing dapat 1. Ini dapat 1, ini dapat 1. Terus kemudian elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ada 6. Nah, kita sudah gambar 2, berarti sisanya 4 dong. Dibikin berpasangan. Pasangan di atas ada 1 pasang, maksudnya 2 elektron. Pasangan di bawah 1 pasang, berarti artinya jumlahnya pas 6 elektron. Nah, tipe guru yang pertama adalah dia ngasih. Siapa yang ngasih? Yang ngasih yang lepas. Natriumnya yang lepas. Berarti panahnya kayak gini. Dari natrium arahnya ke oksigen. Panahnya kayak gitu. Itu tipe guru yang pertama. Tipe guru yang kedua adalah dia pakai buletan, pakai lingkaran-lingkaran. Jadi ini saya gambar dulu ya. Oksigennya kan tadi kan gambarnya kayak gitu. Ini ada 1 pasang, terus kemudian ada natriumnya, bentuknya itu tertutup. Jadi yang berdekatan digambar berbeda ya. Natriumnya kan lepas, jadi oksigennya ngambil. Natrium, elektronmu boleh kok ambil nggak? Boleh lah. Kenapa gitu? Karena dengan begitu natriumnya itu kan dia jadi stabil karena elektron valensinya dia itu pas 8 di kulit terluar. Natrium yang sebelah kanan gimana? Bolehlah, ambil aja oksigen. Saya suka kalau diambil, ya sudah diambil. Kayak gitu. Nah, itu tipe guru yang kedua. Tipe guru yang ketiga adalah dia gambar dari sini, dari diagram serat 5 elektron. Jadi kita gambar ini dulu, 2 natrium ya digambar lah. Ya gambar natrium yang mana? Salah satu, kiri boleh, kanan boleh. Saya mau gambar yang sebelah kiri aja. Jadi kan elektronnya di sini nih. Dah, itu natrium. Tapi ada 2-nya loh ya, ngikutin dari diagram serat 5 elektron ini ada 2-nya. Terus kemudian oksigen. Oksigennya ini ada 1. Ya gambarlah persis kayak seperti oksigen yang di tengah-tengah itu. Jadi sebenarnya dia adalah paduan daripada yang nomor 2 dan diagram serat 5 elektron. Ini digambar 1, ini 1, terus kemudian 1 pasang di atas dan 1 pasang di bawah. Sehingga pada saat dia itu natriumnya itu melepas, ini tinggal tulis 2 Na+, elektronnya kemana? Hilang. Kan dia kan sudah masing-masing elektron kan melepas elektron kan. Jadi elektron yang ini tuh sudah nggak ada, dilepas. Terus kemudian elektronnya lari kemana? Lari ke oksigen. Gambar oksigennya dulu, saya gambar oksigen yang ada dulu ya, gambarnya kan seperti ini. Terus kemudian dia terima elektron di sini sama di sini, kan dia jadi pasangan kan? Nah ini 2-. Nah nanti dia akan jadi ini Na2O. Itu tipe guru yang ketiga. Jadi salah satu ya, gurunya di sekolah ngajarin yang pertama, ikut yang pertama, gurunya ngajarin yang kedua, ikut yang kedua, gurunya ngajarin yang ketiga, ya ikut yang ketiga.
Kemudian yang aluminium sama sulfur. Jadi kalau misalkan kita gambar, kita mau gambar rumus Lewisnya, yang pertama pakai bahan mana tadi kan, Al2S3, gambarnya gimana? Ya pokoknya yang sama nggak boleh deketan, aluminium sama aluminium nggak boleh deketan, sulfur sama sulfur nggak boleh deketan, berarti selang-seling kan? Nah kalau kita selang-seling, sulfurnya di sini kan jumlahnya lebih banyak, berarti dia yang ngapit aluminium. Jadi kita nulis ini sulfur, aluminium sama sulfur. Sulfurnya bagaimana? Sulfur yang di sebelah kiri, sulfur yang di tengah, sama sulfur yang di sebelah kanan beda. Sulfur yang di sebelah kiri dia cuma mau berikatan sama aluminium yang di sebelah kanannya dia. Jadi karena sulfur itu masing-masing mau menangkap 2 elektron, berarti 2 elektronnya itu ditaruh sama yang berhadapan sama aluminium. Boleh nggak ditaruh di atas, di bawah? Nggak boleh lah. Kan dia mau berikatan sama aluminium yang di sebelah kanannya dia. Sementara sulfur yang di sebelah kanan itu elektronnya itu yang 2 itu nggak ditaruh di situ, nggak ditaruh di sebelah kanan, tetapi ditaruh di sebelah kiri. Karena kan dia mau berikatan sama aluminium yang di sebelah kiri. Nah, sulfur yang di tengah bagaimana? Sulfur yang di tengah dia kan berikatan sama aluminium di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Dia kan mau menangkap 2, dibagi ke 2 pihak. Pihak yang sebelah sini sama pihak yang sebelah sini, ya masing-masing dapat 1 lah, bagi rata lah ini sama ini. Nah setelah itu kita lengkapi elektron valensinya dulu. Sulfurnya kan elektron valensinya 6. Ini kan sudah tergambar 2, berarti sisanya 4. Kita harus bikin berpasangan. Atas bawah boleh, atas sama kiri boleh, kiri sama bawah boleh. Terus kemudian yang tengah di sini ada 2 pasang juga, atas bawah. Nah ini saya mau tulis atas sama bawah juga aja. Aluminiumnya gimana? Aluminiumnya kan mau ngelepas 2. Nah sementara kalau misalkan kita lihat, saya gambar pakai warna berbeda. Misalkan saya pakai warna biru. Kita bicara tentang aluminium ini. Aluminium ini kan mau berikatan sama sulfur yang ini sama sulfur yang itu. Nah di sini kan sulfur yang sebelah kiri kan ngasih 2. Ya aluminium samalah 2. Ini 2 juga kayak gitu. Yang sebelah kanan berarti 1. Elektron valensinya udah pas belum? Udah. Aluminium kan 3 elektron valensinya di sini kan. Nah aluminium yang sebelah kanan bagaimana? Aluminium yang sebelah kanan dia kan berikatan sama sulfur yang di sebelah kiri ada 1, sulfur di sebelah kanan 2, berarti sebelah kiri kasih 1 aja, sebelah kanan kasih 2. Nah sekarang kita gambar panahnya. Panahnya kita gambar dari mana? Dari aluminium, berarti dia kasih, ya mau gambar 1 boleh, mau gambar 2 boleh. Ini 1, ini kasih ke sono, yang ini kasih ke sulfur, ini kasih ke sono. Jadi kan semua seneng. Aluminiumnya seneng gara-gara dia elektron terakhirnya 8, sulfurnya seneng gara-gara elektron terakhir di kulit ketiganya 8 juga. Itu yang pertama, tipe guru yang pertama. Tipe guru yang kedua pakai bulet-buletan. Saya gambar dulu ya, sulfur, aluminium, sulfur, aluminium, sulfur. Sulfurnya ada 2, ini buletan, tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Udah, saya ngikutin yang atas ya, tertutup. Tapi caranya kurang lebih sama kayak tadi. Jadi di sini bulat. Nih, terus kemudian ini tertutup, ini tertutup, tertutup, ini juga, ini tertutup atas bawah. Yang ini terbuka sama sulfur yang sebelah kiri, berarti ini ada 2. Terus kemudian di sini ada tertutup 2. Kemudian 1 pasang lagi di atas dan 1 pasang di bawah. Sulfurnya ngambil terima kasih aluminium, saya sudah 8. Terus kemudian sulfurnya ini ngomong juga terima kasih aluminium dari sebelah kiri dan sebelah kanan, karena dengan demikian saya jadi 8. Sulfurnya ini juga seneng, terima kasih aluminium yang sebelah kiri, saya udah jadi 8. Aluminiumnya juga seneng kok, karena dia kan elektron valensi jadi 8. Dah. Kemudian yang ini diagram serah terima elektronnya kita tulisnya sama persis kayak itu. Mau tulis yang mana ya terserah. Mau tulis yang mana? Saya tulis kayak gini. Aluminium ini 2, ini 1. Jadi sebenarnya kita bayangin daripada gambar atasnya ditambah sama sulfurnya ada 3. Gambar yang mana? Ya gambar yang kiri boleh, gambar yang tengah boleh, gambar yang sebelah kanan juga boleh, nggak masalah. Gambar misalnya yang tengah, berarti ini tertutup, tertutup, ini tertutup, tertutup, terus kemudian ini 3 ya, bukan 2 ya, ini 1. Nah kayak gitu. Nah kemudian kita tulis yang ini 2 aluminium 13, 2 aluminium 13, berarti dia udah nggak punya elektron dong, kan dia ngelepas 3. Terus kemudian sulfurnya ya dimasukin
3s2- berarti kita gambar dulu ya, ini punya sulfur satu, ini satu pasang, terus kemudian dia dapat dari aluminium kayak gitu buletan 2-. Nah kemudian dia akan berubah menjadi Al2s3, sudah nggak ada plus sama minusnya gara-gara mereka kan sudah saling berikatan, jadi plus sama minusnya udah nggak ada, itu tahapannya aja. Itu adalah penjelasan untuk ikatan kimia, kenapa ikatan kimia bisa terjadi, dan kemudian ikatan yang pertama antar atom, yaitu adalah ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.